mempercayai kebenaran yang paling indah, bahwa keselamatan itu adalah pasti. Amin. Oke, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, biar pujian ini menjadi berkat buat kita semuanya. Ya, surga itu nyata. Amin.
untuk lagu pujiannya. Biarlah menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan, dan menjadi hormat dan pujian bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia layak ditinggikan. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan, menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, dan kita akan menyanyikan pujian Gita Karunia nomor 4, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Amin. Puji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku baca berita-Mu dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita nyanyikan dari awal pujian ini, Bapak Ibu Saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku baca berita-Mu dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan, silakan hamba-Nya dipersilakan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Baik, kita satukan hati kita, berdoa. Itulah ungkapan kami, ya Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami mengasihi Engkau Tuhan. Pada saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dan kami rindu supaya hidup kami, tujuan hidup kami boleh dapat menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami boleh belajar dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus yang kami nikmati sampai detik ini. Kami orang kudus-Mu boleh berkumpul di tengah gereja-Mu, di tempat ini, memuji menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan pemberitaan isi firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu
baik di tempat ini, baik juga yang mengikuti live streaming. Saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu memimpin kami semua, sehingga kami mengikuti acara ini, ibadah ini, dan bahkan kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, baik. Saya katakan shalom. Puji Tuhan. Saya sangat senang sekali boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara saat ini dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang telah kita nikmati. Dan kita juga saat ini boleh terlebih menyenangkan hati Tuhan dalam ibadah kita dan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu di Filipi 1 ayat 21 sampai 26. Filipi 1 ayat 21 sampai ayat 26. Mari kita baca, dan saya boleh baca dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan boleh ikuti dengan baik. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Baik, puji Tuhan. Dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini, saya bisa ambil temanya saat ini adalah tujuan hidup yang mulia. Tujuan hidup yang mulia. Baik, kita akan konsenkan dulu pikiran pola kita saat ini seperti pujian tadi, bahwa dengan segenap hati, segenap jiwa kita boleh mengasihi Tuhan. Ya. Dalam pemberitaan firman ini sangat penting kita pahami dalam tujuan hidup kita, sehingga kita tidak pernah tergoyahkan dengan situasi-situasi dunia yang sangat saat ini kadang-kadang membuat kita susah jadinya. Oleh karena itu, dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan perlu memahami sebenarnya. Kalau saya boleh bertanya kepada jemaat Gerika Makedonia saat ini, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti live streaming dan juga Facebook, ya, apa tujuan hidupmu sekarang? Coba kita renungkan, apa tujuan hidup saya sekarang? Ya, pertanyaan ini membuat perlu berpikir kita sejenak untuk menjawabnya. Tidak terburu-buru, tetapi betul-betul paham apa tujuan hidup saya. Itu harus perlu kita jawab dengan jujur, karena terkadang bisa pertanyaan ini membingungkan dan kita tidak tahu menjawab, dan bahkan lupa apa yang harus saya jawab. Seperti itu. Jadi banyak berbeda-beda. Kalau saya tanya, walaupun saya nggak tanya kita semua yang hadir saat ini satu persatu, bisa-bisa dari antara kita ini kebanyakan berbeda-beda dengan jawaban-jawabannya. Ya,
Tetapi perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara saat ini, ya, seperti apa tujuan hidup itu yang dimaksud oleh Tuhan. Itulah saat ini yang kita coba belajar dan memahami kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, kenapa saya angkat pertanyaan ini sebenarnya? Ya, itu kita lihat dalam pengalaman-pengalaman. Ya, kalau kita boleh bersama-sama dengan teman-teman kita tanyakan demikian, kita tanyakan tujuan hidupnya. Memang benar, dia tidak tahu, bahkan boleh dikatakan salah. Jadi oleh karena itu kita lihat memang tujuan daripada banyak orang saat ini tanpa arah, tanpa tujuan, ya. Sehingga dengan tanpa arah, tanpa tujuan boleh kita pikirkan seperti apa kira-kira kalau tidak tahu tujuannya seperti itu. Ya, dia jalan, coba umpamanya dia jalan umpamanya ke Depok tapi dia ke Jakarta, contohnya seperti itu. Karena apa? Tidak tahu arahnya gitu loh. Tidak tahu arahnya sehingga dia bingung sampai nanti dia ke Jakarta. Loh, saya kan mau ke Depok kok ke Jakarta seperti itu. Nah, itu kita harus juga pahami sebenarnya, tapi perlu sehingga akibat daripada tujuan hidup ini harus memang betul-betul kita pahami. Nah, oleh karena itu kita akan belajar sesungguhnya, ya, supaya kita memang memahami tujuan hidup kita dengan benar. Nah, oleh karena itu saya percaya, ya, orang kudusnya, orang percaya harus, seperti saya katakan, tujuan daripada hidupnya harus jelas dan pasti. Itu harus kita pahami pada pagi hari ini. Harus jelas dan harus pasti, tidak mudah-mudahan, ya. Nah, oleh karena itu kita lihat seperti firman Tuhan pada saat ini. Saya akan baca kembali di ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, ya, dan mati adalah keuntungan, ya. Kalau kita coba simak dan renungkan kebenaran firman Tuhan ini, mungkin bisa berlawanan dalam hidup kita. Kenapa? Ya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, kalau kita mati dalam keuntungan sepertinya tidak terima, ya. Ya, kalau namanya mati keuntungan pasti tidak terima. Tetapi kenapa Rasul Paulus memfinalkan dan fokus dan membuat suatu kesimpulan dalam hidupnya bahwa tujuan daripada hidupnya ini adalah bahwa Kristus adalah hidup baginya, ya, dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Kenapa ini memfinalkan tujuan hidupnya? Tentu kita juga boleh belajar dulu. Kita lihat di ayat 15, ya. Kita coba pelan-pelan saudara kasih di ayat 15. Ya. Di ayat 15, Filipi 1 ayat 15 dikatakan ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Kalau kita simak dan renungkan di ayat 15 dan 17 ini, ya, ada dua kelompok pemberita Injil yang kita pelajari. Ini kelompok ini atau pemberita Injil ini adalah orang percaya juga. Ya, supaya kita paham dulu, ya. Orang percaya, orang kudusnya Tuhan, ya. Tetapi kok bisa ada dua kelompok yang berbeda, ya? Yang pertama, katakan di sana memberitakan Injil dengan motif yang benar, ya. Dengan motif yang benar mereka, ya, yang benar ini maksudnya yang mempunyai motif yang tepat dan benar, ya, tepat dan benar, mengetahui bahwa Paulus sebenarnya berada dalam penjara bukan karena kesalahannya, ya, bukan karena kesalahannya, tetapi semata karena memberitakan
Injil kasih karunia kepada banyak orang. Itulah sebabnya bahwa Paulus itu sebenarnya dipenjarakan. Itu motif dan pemberitahuan yang benar. Ya, ini dari sini kita sisi ini kita lihat dalam pemberitaan ini ya, walaupun masih sangat banyak, tapi ini dulu fokus kita. Nah, yang kedua, ya kelompok yang kedua itu adalah memberitakan Injil, ya, memberitakan Injil dengan motif yang salah atau katakan yang keliru. Nah, jadi keliru. Kenapa keliru? Kalau kita pahami tadi dikatakan di sana itu, mereka merasakan ya bahwa mendapatkan keuntungan melalui pemenjaraan Paulus demi kepentingan mereka sendiri. Jadi ada motif yang salah, ada sepertinya kepentingan mereka sendiri. Mereka menjadikan pemenjaraan Paulus sebagai akibat bahwa kesalahannya itu, bahwa dia dipenjarakan adalah karena kesalahannya. Seperti itu kesalahannya. Sehingga dengan kesalahannya itu berarti meragukan daripada kerasulan daripada Paulus ini. Nah ini kan. Jadi dipenjarakan karena salah. Jadi kalau salah berarti kan kita ragu dalam kerasulannya, seperti itu. Nah mereka berpikir bahwa kalau memang betul-betul Rasul Paulus ini menjadi rasul yang sejati, akan tetap dipelihara oleh Tuhan Yesus. Dipelihara ya. Sehingga tugas pemberitaan Injil ini yang dilakukan tidak mengalami hambatan. Nah ini pola-pola pikir daripada mereka. Sepertinya benar juga kan? Benar juga seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dari pemberitaan ini, tidak demikian. Nah inilah pola kelompok-kelompok yang orang-orang percaya dalam pemberitaan daripada kebenaran firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang jelas dari dua kelompok ini, bagaimana sikap Paulus terhadap kelompok tersebut. Ini yang kita harus pahami. Yang seharusnya kan kalau secara manusia pasti dia sakit hati dong. Orang dia sudah memang memberitakan kebenaran firman Tuhan, dipenjarakan ya, bukan karena kesalahannya, tetapi karena memang ada orang yang tidak senang dalam pemberitaan Injil ini sehingga ya dipenjarakan. Seharusnya dia fokus di situ. Kok kejam sekali mereka itu ya. Padahal kami adalah satu orang percaya, orang kudus. Seperti itu seharusnya mungkin secara manusia. Tetapi sikap Paulus terhadap kelompok tersebut tidak demikian. Ini yang harus kita pahami dan kita harus sadari ya, supaya pola-pola pikir kita untuk ke depan tidak seperti kelompok-kelompok yang kedua tadi, yaitu kelompok pemberitaan Injil ya yang merasa bahwa itu adalah keliru atau salah. Tetapi sikap Paulus tersebut tidak fokus ya. Tidak fokus dan tidak terbebani dengan kedua kelompok tersebut di atas. Tetapi ya Paulus membuat sikap yang jelas ya. Membuat sikap yang jelas dan tujuan yang jelas. Supaya kita pahami ini, mempunyai sikap yang jelas dan tujuan yang jelas. Kalau kita baca ya di ayat 18 ini, kembali kita ayat 18, dikatakan demikian. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Ya, dan aku akan tetap bersuka cita. Ini menjadi tujuan fokus daripada Rasul Paulus itu. Tidak memfokuskan kedua kelompok tersebut, tetapi fokusnya di situ. Ya, fokusnya di situ ya, supaya jelas bahwa dia ya akan tetap bersuka cita. Ini yang kita harus pahami saudara kasih, bahwa di dalam dunia ini kita sekarang, bagaimana sih kita boleh bersuka cita di dalam suatu kondisi-kondisi yang sangat ini yang mengancam
bahkan melemahkan banyak orang, tetapi kita orang kudusnya bagaimana saat ini saya dan Bapak Ibu Saudara yang hadir dan mengikuti live streaming ini, kita tetap bersukacita, tetapi tidak memfokuskan permasalahan-permasalahan, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam juga jemaat mungkin, dan lain sebagainya. Tapi kita fokus bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu maksud daripada oleh Paulus. Nah, dengan demikian, walaupun sebenarnya bahwa Paulus itu di penjara yang seharusnya tidak lagi berkembang Injil kasih karunia ini, bagaimana dengan situasi-situasi yang dia lakukan oleh Paulus ini maksudnya? Kita akan tetap mundur dulu di ayat 12. Kita masih di Filipi 1 ini. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu, ya, bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ini luar biasa. Yang seharusnya kalau di penjara berarti tidak ada lagi mengeluarkan kabar Injil keselamatan atau kasih karunia, tetapi bahwa Paulus ini dikatakan justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Kita bersyukur. Nah, kedua, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dipenjarakan karena Kristus, bukan seperti kelompok yang tadi, bukan karena kesalahannya, ya, bukan meragukan daripada kerasulannya, tetapi dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara-saudara, Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ini adalah suatu hal yang luar biasa ketika Rasul Paulus memberitakan Injil kasih karunia ini di penjara-penjara itu. Banyak orang telah diselamatkan sehingga dengan itu mereka berapi-api dengan semangat dan tidak ada rasa takut, tetapi berani menyampaikan Injil kasih karunia kepada banyak orang. Ini yang luar biasanya, ya. Walaupun Paulus di penjara, tapi orang-orang yang telah percaya tadi berani memberitakan Injil kasih karunia. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan pada siang hari ini, bagaimana dengan kita saat ini, saudara kasih? Apakah kita sudah puas saat ini hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Bahwa saya telah diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tetapi cukupkah itu sebenarnya? Apakah demikian yang dimaksud oleh Paulus? Tidak. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus sebenarnya. Bukan itu tujuan hidup Paulus sebenarnya. Bukan itu tujuannya dalam pemberitaan ini sebenarnya. Ya, oleh karena itu, kita lagi apa yang dikatakan. Tetap kita masih dalam Filipi ini, kita lihat di ayat 20. Ya, ini tujuan. Termasuk tujuan bagaimana? Ya, tahu Paulus ini mempunyai tujuan yang luar biasa dalam hidupnya. Ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, ya, melainkan seperti di sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini demikian pun sekarang Kristus dengan nyata. Ya, ini harus kita garis bawahi. Penting ini rahasianya. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Luar biasa. Ini pengakuan daripada Rasul Paulus dalam hidupnya. Bagaimana saya dengan saudara? Seperti itu menjadi pertanyaan. Ya, ini adalah kita harus contoh tujuan daripada hidup daripada Paulus di dalam pemberitaan Injil kasih karunia ini. Ini harus kita pahami, saudara kasih. Nah, dan oleh karena itu kita juga masuk lagi, tetap kita masih baca banyak baca ini firman Tuhan ini dikatakan, ya 22 ini, ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ini
Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti apa dikatakan? Bagiku bekerja memberi buah. Ini tujuan hidupnya. Banyak tujuan-tujuan hidupnya sekarang. Maka saya katakan tadi, sebelum kita akan jawab dalam hati kita, apa tujuan hidup kita? Ini 1, 2, 3. Tapi seperti tadi Paulus, bagaimana tujuan hidupnya, kerinduan hidupnya sudah jelas-jelas di sini sudah kasih membaca ini. Ya, nah, memberi buah, ya. Dan kita tahu bahwa Paulus itu memberitakan Injil kasih karunia Allah, ya, supaya semua orang imannya, rohaninya maju dewasa, supaya jelas tujuan hidup daripada orang-orang yang disampaikan kebenaran firman Tuhan tersebut. Ini, jadi dia tidak egois. Kalau sebenarnya kalau kita lihat dalam pemberitaan ini, ada yang mengatakan lebih baiklah aku mati. Tapi Paulus tidak demikian. Walaupun yang tujuan hidup ke sana, tapi Paulus tidak demikian. Ingin supaya orang lain juga ikut dan mengerti, memahami, dan juga meneruskan pekerjaan Rasul Paulus ini, memberitakan Injil kasih karunia Allah. Kita tidak hanya seperti kata, kita tidak tinggal diam memikirkan perkara-perkara di dunia ini, tetapi tetap harus kita fokus kepada perkara di atas ini. Karena hidup kita harus kita pahami, di dunia ini sifatnya kita adalah sementara. Karena tempat kita bukan kewargaan dunia, sekalipun KTP kita saat ini masih di dunia, tapi yang pasti bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga. Itu harus kau aminkan, saudara kasih. Jadi bukan di dunia ini, di dalam surga, supaya kita mengerti. Jangan nanti dikatakan di Yerusalem baru. Tidak demikian, tetapi di dalam surga. Itu tujuan hidup kita, saudara kasih, bahwa kita itu adalah yang sudah mengerti, memahami daripada kasih karunia ini. Nah, oleh karena itu satu lagi saya kasih, bahwa Paulus itu sikapnya atau tujuan hidupnya seperti apa? Seperti itu kita masuk di 2 Timotius 4 ayat 7. Ya, dikatakan di sana, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini suatu sikap daripada Rasul Paulus, mengakhiri pertandingan yang baik, bukan pertandingan yang buruk. Ada orang pertandingan yang buruk. Pokoknya saya sebenarnya tidak mau kalah, harus berjuang. Itu ada pola-pola pikirnya di dunia ini. Saya kan benar, saya akan tetap berjuang supaya saya menang. Ada hal-hal seperti itu. Dan juga sebenarnya ada juga yang salah, tetapi dia supaya berusaha benar. Nah, tetapi kalau Paulus, dia telah mengakhiri pertandingannya yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Bukan di tengah jalan. Ada di dunia sekarang hanya di tengah jalan saja mengakhiri hidupnya. Tapi kalau orang kudus Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, tidak demikian. Tetap harus mengakhiri dan memelihara imannya dengan baik, bersama-sama dengan Kristus. Ini kita harus pahami. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih, kembali kepada tema tadi. Nah, apa yang menjadi tujuan hidupmu? Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita semua orang kudus pasti punya tujuan. Apalagi kita sudah menjadi orang yang percaya dan sudah diselamatkan Tuhan Yesus melalui kasih karunia-Nya, sehingga kita saat ini telah diselamatkan. Ada amin, saudara kasih? Amin ya, amin. Amin, puji Tuhan. Namun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apakah tujuan hidup kita itu untuk dipermuliakan bersama dengan Kristus? Seperti pembacaan itu, ya. Apakah kita untuk dipermuliakan bersama dengan Kristus, atau ya, apakah tujuan hidup saudara hanya sekedar selamat? Yang penting kan saya sudah selamat. Apalagi
Kalaupun saya tidak beribadah, ya nggak apa-apalah, kan sudah selamat, saya sudah percaya. Saya juga di rumah, saya juga pergi-pergi atau melakukan yang seperti dikehendaki Tuhan, bisa-bisa aja, sudah saya selamat. Oh, bukan demikian, saudara kasih, bukan itu yang dimaksud oleh Paulus dan Tuhan kita. Tidak seperti itu orang diselamatkan. Jangan sampai salah ya. Kalau orang diselamatkan bukan seperti itu. Yang penting saya sudah selamat, gak usah ibadah, ya jangan. Atau gak usah lagi bersama-sama dengan teman-teman beribadah, baik umpamanya di Zoom seperti yang sudah kita lakukan setiap hari Kamis ya, atau hari Jumat. Tidak usah pun juga tidak lakukan, tidak apa-apa. Bukan, tidak itu tujuan yang dimaksud oleh Tuhan. Bukan itu, ya. Tujuan akan mengarahkan perjalanan hidup kita jelas. Seperti kita lihat di Efesus 2, ya, Efesus 2. Kita lihat dulu di Efesus, mari kita masuk di Efesus 2 ayat 10. Dikatakan di sana, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam Kristus Yesus. Itu sebenarnya kita harus pahami. Jadi harus berbuat baik, ya, harus berbuat baik. Nah, yang dipersiapkan Allah sebelumnya apa? Yang itu di sini. Kalau kita lihat dipersiapkan Allah sebelumnya seperti di 1 Timotius 2 tempat yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini yang harus kita pahami, saudara kasih. Harus mengerti pemahaman di dalam Alkitab ini. Harus tahu. Kalau tidak paham kita, bisa nanti kita dibawa kepada arus yang tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Atau katakanlah aliran jadi sesat jadinya. Contoh, ya, bahwa orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus itu adalah orang yang percaya, ya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan yakin dengan pasti bahwa segala dosa-dosanya telah diampuni di kayu salib dan dia bangkit dan naik ke surga. Ini harus kita percayai. Karena Tuhan Yesus sangat membenci orang-orang berdosa. Orang berdosa tidak pernah akan masuk surga, saudara kasih. Tidak pernah masuk surga. Tetapi adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, dan percaya bahwa segala dosanya telah diampuni, maka dia berhak mendapatkan surga yang telah disiapkan. Tapi saudara kasih, banyak orang saat ini seperti kita dengar bersama, masih dia merasa selalu orang berdosa. Padahal dia sudah ampuni, saya sudah berdosa, ampuni saya Tuhan, banyak dosa saya. Sebentar lagi ampuni saya Tuhan, banyak dosa saya. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Ini nggak mengerti. Padahal dikatakan sebagai sana itu bahwa yang dipersiapkan Allah sebenarnya atau yang dimaksud Tuhan supaya semua orang diselamatkan, ini kehendak Allah dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini yang kita saat ini terus belajar. Ya, kalau belum paham boleh ditanyakan kepada gembala kita. Kita sama-sama belajar. Kita harus paham itu supaya ya bahwa kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini kita harus gali terus. Saya pun juga masih tak belajar. Karena saya masih rindu, sebab banyak yang belum saya pahami dalam kebenaran. Tapi dengan saya belajar, saya percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun saya kepada kebenaran ini. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Dan ini adalah suatu sikap daripada Paulus dan tujuan hidupnya, bahwa dia mengakhiri hidupnya dengan percaya kepada Yesus, ya, dan dia mencapai garis akhir dan telah memelihara imannya dengan baik. Nah, Bapak Ibu berkat Tuhan, kemudian saudara kasih, ya, apalagi saudara kasih bahwa tujuan daripada kita saat ini. Kita lihat dulu saudara kasih bahwa kita bisa renungkan bahwa orang percaya seperti yang dikatakan saya tadi,
kalau kita tanya atau saya sering juga tanyakan kepada orang bahwa tujuan hidupnya itu seperti apa, dia katakan bahwa dia ingin memiliki tujuan ke surga. Ya, dia mau ke surga. Ya pasti itu sebagai ungkapan daripada orang Kristen. Tetapi masalahnya, ya tujuan tersebut tidak ditunjang dengan memiliki gaya hidup surgawi. Itu sudah 2 periode atau 2 minggu lalu kita terus bahas itu panggilan surgawi ya Pak ya, panggilan surgawi ya sudah dibahas. Dan kalau nanti YouTube daripada Pak Charles, kita akan lihat di YouTube-nya bagaimana panggilan surgawi itu sebenarnya. Nah itu jadi tidak ditunjang dengan dimiliki gaya hidup surgawi. Apa gaya hidup surgawi itu? Ini kali yang kita harus juga jelas pahami, bahwa gaya hidup surgawi itu adalah yaitu kita harus dengan melakukan dengan mata yang tertuju dengan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hubungan kita dengan Yesus Kristus intim saudara kasih, ya, tidak lagi memikirkan dan memfokuskan diri kita kepada hal-hal duniawi ini. Sekalipun kita dalam dunia, tetapi tidak terlalu fokus lagi kepada hal-hal duniawi, tetapi kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini gaya hidup orang-orang surgawi. Supaya kita paham, jadi kita bisa lihat, walaupun nggak kita tanya, kalau kita lihat sibuk terus dari pagi, siang, sore, malam terus bekerja dan tidak ada kesempatan lagi untuk kita lihat saat ini boleh beribadah, baik dalam minggu seperti ini, baik dalam Zoom, tetapi terus bekerja, fokus pada pekerjaannya dan lain sebagainya, dan bahkan dia berpikir bagaimana supaya kontrakan saya banyak, bagaimana duit saya supaya banyak, bagaimana ini nanti ada sampai ruko ada 5 dan mobil 10 dan lain sebagainya. Tidak itu lagi yang memang gaya-gaya hidup orang surgawi. Tidak demikian lagi. Kita tidak lagi cinta kepada dunia ini, tidak terlalu cinta lagi, tetapi kita mencintai Yesus dalam hidup kita supaya rohani kita semakin baik, semakin dewasa. Karena saat ini bisa kita lihat ya, orang-orang rohaninya seperti apa. Ketika ada suatu masalah, dia sudah bersungut-sungut, dia tidak lagi beribadah. Ini bukan gaya hidup orang surgawi, saudara kasih, bukan. Supaya kita pahami dulu ya, harus kita pahami saudara kasih. Nah, jadi kita tanpa lihat, oh ini masih gaya hidup orang dunia, walaupun perlu kita doakan ini, perlu kita beritakan Injil kasih karunia Allah. Ini fokus kita, ini tujuan kita, supaya tahu kita orang-orang kudusnya, supaya kita bekerja memberi buah itu. Ini yang dimaksud oleh Paulus, saudara kasih. Nah, oleh karena itu saudara kasih, ya, saya bisa simpulkan di 1 Korintus 11 ayat 11. Ya, mari kita fokus dulu ya. 1 Korintus 11 ayat 1. Ini adalah suatu kesimpulan bagi kita saat ini, ya. 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan demikian. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini adalah final ajakan daripada Paulus kepada kita saat ini, ya, supaya kita menjadi pengikut Kristus. Ya, ini yang kita teladani saudara kasih. Karena kita memang tahu tidak sedikit saudara tantangan yang kita hadapi saat ini untuk memberitakan Injil kasih karunia ini. Selalu ada tantangan, ada rintangan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, engkau jangan takut, Dia selalu bersama-sama kita. Roh Kudus terus bekerja memimpin kita, supaya kita tidak pernah emosional ataupun juga rasa takut menyampaikan itu. Nyatakan, karena bagian kita adalah menyatakan kebenaran firman Tuhan. Bagian Tuhan ada. Oleh karena itu saudara kasih, ya,
Untuk ini kita harus jelas tujuan daripada hidup kita, ya, bahwa kita memberi buah. Ya, memberi buah yaitu bagaimana kita memberitahukan Injil kasih karunia Allah ini dengan penuh semangat seperti Paulus itu. Nah, oleh karena itu saudara kasih, ya, Tuhan Yesus memberikan teladan, ya, kepada kita bagaimana kita tahu bahwa tujuan Yesus Kristus itu jelas bagi kita. Apa tujuan daripada Yesus selama ia ada di dunia ini? Yaitu kita tahu dia hidup, dia mati di kayu salib dengan setia, ya, dengan setia untuk menghapus segala dosa-dosa manusia, menghapus segala dosa-dosa manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan supaya memperoleh kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Ini yang kita harus pahami, ini yang kita harus teladani Bapak Saudara kasih. Kalau kita sudah yakin dan teladani Yesus Kristus dalam hidup kita, pasti pola-pola pikir saudara-saudara dan saya juga dan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini akan berbeda. Dia memiliki daripada gaya hidup orang surgawi itu. Dia harus memiliki saudara kasih itu. Dia sudah memberi keteladan, ini aku sudah, kata Yesus, bahwa dia sudah menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya, ya. Dia setelah menghapuskan segala dosa-dosa kita yang seharusnya kitalah yang tergantung di kayu salib untuk dihukum selama-lamanya. Tetapi dengan kasih karunia Allah itu, ya, dengan kita diberikan keselamatan itu dengan anugerahnya, dengan kasih karunia-Nya. Sehingga saat ini pastikanlah dirimu, pastikan diri kita saat ini, ya, bahwa tujuan hidup kita harus jelas, ya, supaya kita beritakan Injil kasih karunia Allah ini. Bukan kita hanya sekedar lagi hanya selamat-selamat seperti tidak, tetapi betul-betul gaya hidup kita sampaikan. Tidak lagi seperti saat ini hanya di dalam dan tidak mau memberitakan Injil kasih karunia. Tuhan Yesus tidak memiliki dan juga tidak mendaki seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan kepada kita, mari kita terus semangat terus, ya, memuji memuliakan Tuhan karena kita adalah keselamatan Tuhan, dan itu semua karena kasih karunia-Nya. Beritakan Injil kasih karunia Allah ini sehingga kita melihat bagaimana ke depan bahwa jiwa-jiwa akan semakin banyak memahami kebenaran firman Tuhan ini dan telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Hari ini kau selama-lamanya. Sekarang mana yang harus kau pilih? Apakah surga atau dunia? Itu tergantung kepada saudara-saudara. Tapi Tuhan Yesus sudah jelas mengatakan tawaran kepada kita saat ini bahwa Dia adalah salah satunya juru selamat kita yang telah menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk boleh kita diselamatkan sehingga kita sudah pasti masuk surga. Demikian kebenaran firman Tuhan saat ini. Masih oleh karena itu kita masuk dalam doa. Sungguh luar biasa Bapak, saat ini kebenaran firman Tuhan tujuan hidup kami, bahwa kami saat ini Tuhan rindu dengan kasih karunia-Mu ini Tuhan, supaya Engkau memperlengkapi kami lagi Tuhan, orang kudus-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami memberitakan Injil kasih karunia Allah ini kepada banyak orang. Karena tujuan-Mu Tuhan, supaya banyak orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, diberkatilah Bapa saat ini semua jemaat-Mu yang telah hadir dan juga yang tidak hadir saat ini karena ada isoman dan bahkan ada urusan keluarga. Kiranya Bapa penyertaan-Mu sempurna kepada saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir saat ini, supaya mereka menikmati kasih karunia Allah dalam hidupnya. Berkati juga ya Tuhan yang mengikuti live streaming, baik itu juga dengan Facebook, semua dengan penyertaan Tuhan, dengan sukacita, dengan luar biasa, sehingga kami melihat bahwa ke depan mereka sungguh merasakan kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Mereka terus bersukacita di dalam Yesus Kristus sehingga menikmati kasih karunia Allah dalam hidupnya.
Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami telah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih.